Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Partik dari SMK Negeri 2 Karangbaru. dan saya Riki Purnayuda dari SMA Negeri 2 Patranusa. Dan saya Indra Safrika dari SMK Negeri 1 Karangbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Indra, bagaimana kabarnya Pak hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, saya baik sekali hari ini. Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah Pak, saya baik juga. Bagaimana Pak perasaan Bapak hari ini? Sebenarnya sih jujur ya, saya canggung. Kadang saya mau di observasi oleh ibu ya. Kadang itu canggung, deg-degan gitu. Oh, jadi masih tegang dan Masih. dak-dikduk ya Pak ya? Oh ya Allah. Coba Pak, sekarang ambil nafas dulu Pak. Ya, dari hidung, tahan sebentar Pak. Kemudian keluarkan Pak dari mulut dengan perlahan gitu ya Pak. Bagaimana Pak sekarang perasaannya? Alhamdulillah. Kayak agak ringan, udah agak lega gitu. Dari deg-degan tadi. Lega dan sedikit tenang ya Pak Iya. ya. Alhamdulillah ya Pak. Nah, jadi gini ya Pak ya, untuk hari ini Bapak akan melakukan coaching nih dengan Pak Riki, Iya. gitu ya Pak ya. Nah, ada beberapa hal ini Pak yang akan kita diskusikan, gitu ya Pak. Iya. Apa yang sudah Bapak persiapkan Pak untuk melakukan coaching nanti Pak? Ya, memang sebelum melakukan coaching saya sudah melakukan beberapa persiapan dulu ya. Nah, saya telah menyiapkan alur terpadu dan disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Wah, bagus sekali ya Pak ya. Jadi coaching kali ini antara coach dan coaching itu akan saya amati ya Pak ya. Nah, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah Bapak ketahui, yang sudah saya kirim kemarin ya Pak ya. Iya, bisa. Nah, kemudian Bapak juga sudah menyiapkan pertanyaan sesuai dengan alur cerita dengan rasa ya Pak ya. Nah, jadi jangan lupa Pak pada kompetensi coaching serta bagaimana nih coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan gitu. Iya. Untuk coaching kali ini Pak, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana nih kira-kira Pak? Untuk coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif dan memiliki kesadaran penuh. Nah, jadi itu yang ingin saya kembangkan. Jadi pertanyaan yang berbobot sama kesadaran penuh ya Pak Iya. ya. Jadi ada 3 kompetensi berarti yang akan Bapak kembangkan ya Pak ya. Iya. Di pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif dan kesadaran penuh gitu ya Iya. Pak. Nah, jadi kompetensi yang mana nih Pak yang secara spesifik yang ingin diobservasi dari coach Pak? Secara spesifik ya, Bu, ya. Saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot karena dengan pertanyaan yang berbobot saya bisa membantu rekan saya untuk memaksimalkan potensi dan kompetensi yang dimiliki beliau sehingga beliau dapat menentukan jawaban atas permasalahannya. Wah, luar biasa sekali Bapak ya Pak. Jadi indikator dan ketercapaian yang seperti apa nih, yang bagaimana yang Bapak inginkan begitu dalam proses coaching kali ini Pak? Ya, memang semua harus ada indikator untuk keberhasilan Iya. saya coaching ya. Jadi saya indikatornya saya inginnya coach itu bisa menemukan langkah-langkah atau rencana aksi serta solusi dalam permasalahannya. Itu indikator yang akan saya terapkan. Jadi coach bisa menemukan sendiri Iya. solusi dan bisa menerapkan aksi nyata ya Pak ya. Baik Bapak, tujuan Bapak luar biasa sekali ya Pak ya. Tetap semangat ya Pak. Nah, semoga yang Bapak harapkan nih dapat tercapai gitu. Nah, untuk praobservasi sudah kita laksanakan kan ini ya Pak ya. Nah, sekarang silahkan Bapak melakukan coaching bersama rekan Bapak yaitu Pak Riki ya Pak ya. Terima kasih Bu atas semangat dari Ibu dan motivasi dari Ibu. Insyaallah akan nanti
coachingnya itu jalan dengan baik. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum. Salam Pak. Kita ada janjian kemarin Pak ya untuk melakukan coaching untuk hari ini Pak ya. Nah gimana Pak, apa yang bisa saya bantu nih Pak? Saya ingin curhat nih Pak. Ya boleh, silakan ya Pak. Baik, jadi alhamdulillah hari ini perasaan saya sedikit tenang Pak, tapi ada kegalauan, kegundahan Ya. yang saya rasakan di diri saya Pak. Ya. Jadi sekarang Bapak dalam posisi tenang atau gimana? Kalau masih galau atau kita tarik nafas dulu sejenak, karena tahu dengan seperti itu nanti Bapak lebih mencurahkan lagi apa yang ingin Bapak curahkan ke saya. Boleh. Berarti saya tarik nafas dulu. Silakan Pak, tarik nafas dalam Pak. Ya silakan pelan-pelan. Ya. Gimana? Siap. Alhamdulillah sudah lebih lega Pak. Nah, coba ceritakan Pak. Jadi begini Pak. Saya kan ingin melakukan pembelajaran dengan pendekatan berdiferensiasi kayak dalam kelas saya. Saya ingin mendapat pencerahan dan penguatan dari Bapak agar saya tidak ragu atau bahasa kerennya galau ya Pak ya. Iya. Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Pak. Oke baik Pak. Nah berarti Bapak ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Bapak Pak ya. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin mengetahui ini tujuan dulu di akhir diskusi kita ini. Tujuannya saya ingin mendapatkan gambaran Pak, dalam pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Gimana nih proses sesungguhnya Pak, dari pembelajaran diferensiasi yang akan saya lakukan di kelas 10 khususnya Pak. Berarti Bapak ingin mendapat gambaran Pak ya, Benar. tentang proses pembelajaran berdiferensiasi secara penuh Pak ya, di kelas 10 Pak ya. Nah, seperti itu yang saya tangkap dari keinginan Pak Riki. Ya. Nah, kira-kira Pak, situasi pembelajaran diferensiasi seperti apa yang Bapak lakukan? Saya pernah Pak melakukan pembelajaran berdiferensiasi prodi, yaitu murid membuat sesuatu kan gitu Pak ya. Iya. Nah kali ini saya ingin mencoba berdiferensiasi proses Pak. Seperti itu. Selain itu saya juga telah melakukan asesmen diagnostik, sesuai diagnostik, mengelompokkan murid dalam 3 gaya belajar Pak. Yang pertama ada visual, kemudian ada auditori, dan yang terakhir ada kinestetik. Dan menanyakan kepada murid kesukaan dan minat mereka Pak. Oke, baik sekali Pak. Untuk tahap awal berdiferensiasi Bapak telah melakukan pemetaan nih Pak ya. Iya. Untuk kebutuhan belajar murid salah satunya untuk mengelompokkan gaya belajar mereka Pak ya. Nah, kan ada 3 kelompok yang tadi Bapak bilang, Benar. visual, auditori, dan kinestetik. Iya. Nah, kelompok mana yang paling banyak nih menurut Bapak nih dari 3 kelompok tadi? Dari 3 kelompok tadi Pak, gaya belajar tersebut hampir sama Pak. Baik. Imbang. Imbang Pak ya. Baik, jadi ada 3 kelompok belajar yang sama banyaknya Pak ya. Kiranya pilihan apa yang Bapak miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa tersebut Pak dapat terpenuhi? Apa yang bisa Bapak lakukan nih Pak untuk pembelajaran berdiferensiasi tadi? Jadi Pak, saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan minat mereka, dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan media seperti audio visual dan LKPD. Seperti kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar Pak. Ya. Kemudian untuk kelompok audio, saya akan mencoba menampilkan suara. Dan kelompok kinestetik, saya akan membuat lembar kerja agar mereka dapat mendemonstrasikan materi yang telah mereka buat Pak. Jadi seperti itu yang nanti yang ingin Bapak tampilkan ya Pak ya. Oke baik Pak, saya sudah melihat dan mendengar semua solusi yang Bapak lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi. Nanti semoga Pak saya optimis dan saya yakin Bapak bisa melaksanakan yang di dalam kelas Pak. Nah, yang penting memang Pak kita tidak lari dari arus berdiferensiasi tadi Pak ya, mulai dari 3 komponen tadi Pak ya yang penting. Nah, kira-kira ada yang ingin disampaikan Pak? Jadi Pak,
di sini ada komitmen Iya. yang ingin saya lakukan, yaitu saya akan mengevaluasi pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan dan mengajak rekan-rekan sejawat saya untuk memantau saat saya sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Saya juga akan melakukan refleksi, Pak, kepada murid saya, bagaimana nih perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan, sehingga saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya, Pak. Pak Indra salah memberi pertanyaan sama saya. Ini saya pas observasi kan saya tahu. Kejauhan, Pak Indra. Saya menunggu komitmen yang Pak Indra tanya. Makanya saya bingung loh. Habis dari ini kok langsung Halaman selesai. Kok cepat sekali coba. Iya cepat sekali coba. Mana barahan kali apa ya? Mas belum bilang. Berarti sudah ini, Pak, dari Komitmen. Dari komitmen aja. Ngomongin komitmen. Ini Pak, kita tanggung jawab ini ya, yang tanggung jawab ya, komitmen. Tadi ada pilih ah. Oke. 1, 2, 3 agak serang lama dikit biar enak potongan ya. Baik Pak Riki, jadi komitmen apa yang Bapak lakukan dari rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan secara maksimal nih Pak Riki dalam kelas? Untuk komitmen ya, Pak, yang akan saya lakukan itu mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan khususnya dalam konteks berdiferensiasi dan mengajak rekan sejawat saya, Pak, untuk memantau saya saat saya lagi ngajar nih, Pak. Atau saya juga akan melakukan refleksi, Pak, kepada murid saya, gimana nih perasaan mereka dan bagaimana pembelajaran yang telah mereka lakukan khususnya dalam pembelajaran diferensiasi, sehingga nih, Pak, saya akan menerima umpan balik dari rekan sejawat dan murid saya. Wah, itu luar biasa tuh Pak. Itu memang dengan mengevaluasi dan merefleksi, Bapak akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi. Apakah proses tersebut berjalan dengan baik atau tidak? Nah, langkah awal apa yang akan direncanakan Bapak untuk persiapan? Langkah awal, Pak, ya. Untuk langkah awalnya sebagai persiapan saya, terlebih dahulu saya ingin membuat rencana pembelajaran pastinya, Pak. Menentukan media pembelajaran seperti audiovisual dan meminta murid saya nih, Pak, untuk membawa alat dan bahan karena nanti adanya praktek yang dilakukan oleh murid. Saya memang sangat hobi sekali untuk masalah pembelajaran nih Pak Riki. Kira-kira nih, ini kira-kira langsung aja nih Pak Riki nih. Nah, kapan mau Pak Riki laksanakan proses berdiferensiasi ini? Insya Allah minggu depan, Pak. Oke, siap. Nah, jadi saya harus mempersiapkan nih, Pak, dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat saya terlebih dahulu dan juga tidak lupa oleh kepala sekolah. Oke, luar biasa sekali. Bapak telah merencanakan aksi. Tadi sudah saya dengar dengan persiapan dan dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat tentunya tuh Pak ya, serta mengungkapkan gaya belajar murid. Bapak serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses yang Bapak sebutkan. Nah, bagaimana nih Pak? Nah, bagaimana perasaan Bapak dan apa kesimpulan yang dapat Bapak simpulkan dari percakapan kita sekarang ini, Pak? Alhamdulillah, Pak. Saya merasa lebih terbuka dan saya tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan di kemudian hari ini. Kesimpulan, saya mendapat gambaran nih, Pak. Setelah kita ngobrol nih, berbincang santai, saya mendapat gambaran dan keyakinan terkait dengan solusi atau kegalauan yang saya hadapi, yaitu dengan melakukan persiapan. Ternyata, ya, persiapan terlebih dahulu dengan membuat PP dan memilih media yang bervariasi seperti audiovisual dan praktik agar kebutuhan murid dapat terpenuhi, Pak, dalam pembelajaran berdiferensiasi khususnya. Oke. Jadi, Pak, saya di sini juga akan melibatkan rekan sejawat khususnya ya. Dan saya sekarang lebih bersemangat nih, Pak, untuk mencobanya di dalam kelas saya, khususnya di kelas 10. Terima kasih Pak Indra, terima kasih banyak dengan adanya obrolan santuy kita kali ini. Rasa galau saya sedikit terobati. Alhamdulillah. Saya juga berterima kasih ke Pak Riki sudah mau membicarakan tentang permasalahan Pak Riki dan bahkan Pak Riki bisa menemukan solusinya sendiri. Dan saya tunggu nih aksi Pak Riki. Mudah-mudahan nanti ke depannya kita bisa berbincang lagi untuk menceritakan hasil dari aksi nyata Pak Riki tadi ini. Nah, baik Pak Riki, mungkin cukup sekian dulu ya untuk obrolan kita kali ini.
Saya izin pamit Pak Diki. Ya, Saya juga tetap semangat nih Pak ya. Siap. Tetap semangat. Komit kita tetap semangat Siap. untuk mencerdaskan Anak bangsa. Merdeka belajar. Mereka belajar. Iya. Oke, siap. Saya akan menanti nih Pak obrolan-obrolan kita selanjutnya. Ke depan semoga Bapak ada waktu lagi nih Pak untuk mendengarkan keluh kesah saya selanjutnya. Siap. Untuk Pak Riki, insya Allah saya akan siap selalu. Terima Pak kasih. Riki ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Ibu. Tuh, luar biasa nih ya Pak ya. Jadi setelah tadi saya melihat coaching nih, proses coaching antara Bapak dengan Pak Riki, saya lihat keduanya itu sudah sama-sama nyaman ya Pak ya. Jadi obrolan terlihat lebih santai, rileks ya Pak ya, seperti memang sudah akrab gitu Pak. Jadi luar biasa Pak praktek coaching yang telah Bapak lakukan sebagai coach gitu. Ya, yang saya amati memang semuanya sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching gitu. Adapun kompetensi spesifik yang di awal telah kita obrolkan Pak, ada beberapa hal ini yang ingin saya tanyakan gitu. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching ya Pak? Terus apakah sudah sesuai nih dengan indikator yang telah kita bicarakan tadi Pak? Iya, baik. Memang berdasarkan catatan saya nih, saya sudah sesuai indikator yang saya rasa dan sesuai dengan harapan saya. Nah, coaching sudah mengungkapkan kegalauannya dan mencari solusi serta rencana yang akan dilakukannya. Nah, coaching juga memiliki keterbukaan sehingga saya dapat menggali potensi dan kompetensinya. Jadi pada saat coaching tersebut, coaching itu sudah merasa nyaman sehingga semua kompetensi yang ingin saya tingkatkan dapat terlaksana dan sesuai. Begitu ya Pak. Jadi memang yang seperti yang saya lihat tadi juga seperti itu ya Pak. Terlihat ini dari kedua belah pihak memang sama-sama nyaman. Walaupun awalnya Pak Riki itu sempat ngomong galau ya Pak ya. Tapi Pak, nih saya mohon izin ini Pak untuk menyampaikan catatan-catatan saya ya Pak ya. Jadi saya ingin mengajukan Bapak itu ya telah mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kepada Pak Riki sehingga ide-ide dari coaching itu tergali. Nah, dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coaching sendiri gitu Pak ya. Jadi waktu aksi nyatanya kapan, siapa yang akan membantu atau aktor-aktor yang terlibat itu semuanya ditentukan oleh coaching sendiri, begitu ya Pak? Iya. Luar biasa sekali Pak. Bapak sudah memiliki kompetensi yang yang lebih nih dari indikator yang diharapkan gitu. Justru ekspektasinya tuh di luar batas gitu Pak menurut saya ya Pak ya. Jadi dari kompetensi seorang coach itu kedepannya memang di Bapak ini sudah luar biasa. Namun apakah ada gitu Pak kompetensi-kompetensi lain yang ingin Bapak kembangkan lagi gitu? Ya, sebenarnya saya ingin lebih memperdalam Bu ya dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot dengan cara mengeksploratif lagi, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergali lagi potensi dari Pak Riki dan kompetensi coaching dapat meningkat dan berkembang. Jadi saya harap progresnya nanti ke depan itu makin meningkat dari coaching saya Pak Riki. Oh begitu, jadi harapannya seperti itu ya Pak, eksploratif ya Pak ya. Iya. Jadi bagaimana nih Pak perasaan Bapak setelah melakukan supervisi ini Pak? Ibu, dengan adanya supervisi ini hati saya merasa tenang dan bahagia karena saya yakin adanya kompetensi coaching dalam diri saya merasa lebih bersemangat lagi untuk melakukan coaching ini. Nah, jadi saya harap tidak hanya sekali atau dua kali saya melakukan coaching karena saya sudah mulai tertarik dengan model coaching seperti ini. Jadi mulai mau membiasakan gitu ya Pak ya coaching. Mungkin nggak hanya sama rekan sejawat ya, mungkin bisa dengan murid atau yang lain. Alhamdulillah nih Pak, saya juga ikut senang nih dengan perasaan yang Bapak rasakan saat ini gitu ya Pak Indra ya. Terima kasih Pak Indra atas obrolan santai kita kali ini dan diskusinya. Lain kali kita akan berdiskusi seperti ini lagi ya Pak ya. Ya, tentunya dengan topik yang lebih bervariasi lagi Pak. Selalu semangat Pak dan terus tingkatkan kompetensi coaching Bapak ya Pak ya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak Bu, Ibu telah mengajarkan saya bagaimana coaching yang baik, menilai saya. Alhamdulillah
Saya yakin ini berguna sekali untuk kedepannya bagi diri saya sendiri dan bagi rekan sejawat saya. Amin. Mudah-mudahan dapat saya realisasikan terus menerus secara kontinu. Amin. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri Bu ya. Iya, sama-sama Amin, Pak. Bu. Terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, demikian demonstrasi kontekstual kami. Semoga dapat menginspirasi. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.